Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Rahmadani, NIM 105401109617, kelas 7C PGSD. Adapun media pembelajaran saya yang berjudul Pemerolehan Bahasa dan Pembelajaran Bahasa pada Anak. Pengertian pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa merupakan proses perolehan bahasa yang berlangsung di bawah sadar atau di bawah ambang kesadaran. Proses pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Pengertian pembelajaran bahasa. Pengertian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Melalui proses pendidikan formal, pengajaran bahasa hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dengan acuan kurikulum yang telah diadakan dan disepakati bersama akan keberadaannya. Hakikat pemerolehan bahasa anak. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, berlangsung dalam situasi yang informal. Anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah. Yang kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. Yang ketiga, dilakukan tanpa sadar atau secara spontan dan dialami langsung oleh anak-anak dan terjadi dalam konteks berbahasa dan bermakna bagi anak. Hubungan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Ada 3. Yang pertama, bahasa bisa diperoleh dan dipelajari. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa baik dari sudut psikolinguistik maupun sosiolinguistik akan menjadi landasan pembelajaran bahasa. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan pemerolehan dan pembelajaran bahasa adalah tercapainya kompetensi komunikasi. Selanjutnya, teori-teori pemerolehan bahasa ada 4. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme, anak dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Anak belajar bahasa melalui imitasi, modeling, atau reinforcement. Psikologis behavioristik mengkaji perilaku linguistik dalam hubungan antara rangsangan dan reaksi. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Selanjutnya, teori nativisme. Teori nativisme adalah bahasa terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat dan melalui imitation setiap anak telah memiliki language yang dibawa sejak lahir. Teori nativisme ini mengenai bahasa apa yang akan diperoleh anak bergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Semua anak yang normal dapat belajar bahasa apa saja yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah urutan perkembangan kognitif menentukan perkembangan bahasa dari lahir sampai 18 bulan bahasa dianggap belum ada. Teori kognitivisme ini menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alami yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Selanjutnya, teori interaksionisme. Teori interaksionisme, pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Teori interaksionisme ini setiap anak sudah memiliki sejak lahir, namun tanpa ada masukan yang sesuai tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Selanjutnya, faktor-faktor pemerolehan bahasa anak ada 4. Yang pertama, 1. Faktor biologis adalah alat dengar, sistem saraf atau alat ucap.
Setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodratif atau alamiah yang memungkinkannya menguasai bahasa. Yang kedua, faktor lingkungan sosial adalah interaksi dan komunikasi lingkungan. Faktor lingkungan sosial untuk memperoleh kemampuan berbahasa. Seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Anak yang secara sengaja dicegah untuk mendengarkan sesuatu atau menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki sesuatu atau menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki kemampuan berbahasa. Yang ketiga, faktor inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Faktor inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar sebagai kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Inteligensi ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Keempat, faktor motivasi. Faktor motivasi adalah dari dalam dan motivasi dari luar. Faktor ini menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan dalam mengapa menjelaskan seseorang anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang. Contoh kasus kesulitan belajar bahasa pada anak. Saya ambil contohnya yaitu membaca anak usia. Mengalami kesulitan belajar membaca berupa membaca huruf secara terbalik, lupa dengan huruf, namun hanya beberapa kali saja dan tidak semua huruf yang sama A terbalik. A seperti memiliki daya ingat yang pendek sehingga perlu sering-sering diingatkan. Kesulitan yang dialami oleh A berada pada sekitar 65% saja dari semua ciri-ciri dan waktu pengamatan. Faktor penyebab kesulitan membaca pada anak usia ialah karena berkaitan dengan karakteristik huruf yang memiliki ciri khusus seperti B, D, P, Q, M, N, U, N, W, M, dan lain-lain sebagainya. Cara mengatasinya ada 6. Yang pertama, 1. Ketahui latar pengetahuan siswa dalam pengetahuan membaca. Maksudnya di sini, seseorang guru akan mengajarkan kepada siswanya tentang bagaimana tata cara membaca. Yang kedua, membangun dasar kosakata yang kuat. Maksudnya, guru mengajarkan kosakata yang benar-benar kepada siswanya agar siswanya dapat memahami tentang membaca yang benar. Yang ketiga, ajari pemahaman pada beberapa program instruksi membaca. Yang keempat, usahakan meningkatkan kecepatan membaca. Yang kelima, ajarkan strategi membaca. Dan keenam, dorong siswa menjelma strategi menjadi keterampilan. Baiklah, cukup sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.